Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihi fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'a ma fi sudurihim min ghillin fa dhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rafaqa wa khallana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akmalan nasi khalqan wa khuluqan wa imana wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'uhu wa qatadu bihi qawlan wa fi'lan wa 'adalan wa ihsana. Amma ba'd. Hadratal kurama al-fudala wasyarafa al-ulama il-a'izza rahimakumullah. Nas'alullah al-'azima an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yu'tiyana jannatahu jannatan 'ain. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Basnas Kabupaten Tebo, Bapak Kiai Haji Amin Zubaidi beserta unsur pimpinan Basnas Kabupaten Tebo. Yang mulia dan yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Khaliq LCMA dari pengurus Basnas Kabupaten Merangin, bapak-bapak para alim sekalian, para dai-dai yang sama-sama mengharap rahmat Allah Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun, dan kita masih bisa senyum semua ya Pak ya. Alhamdulillah, karena yang paling Allah itu paling senang ya kalau ada orang senyum-senyum itu. Jadi dikasih nikmat kok cemberut aja, nah itu Allah nggak suka. Maka kita nikmati saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang manipu saja. Kita beri duit. Ini apa tadi? Manajemen dakwah ya dan khotib. Jadi tadi sudah disampaikan tentang dakwah, tentang zakat. Nah sekarang kita akan membahas tentang manajemen dakwah. Sebelumnya perlu kita sampaikan dahulu apa itu dakwah. Dakwah itu lughatan ad-di'a ila syai' wal hithu 'alaih. Jadi yang namanya dakwah secara bahasa itu adalah mengajak kepada sesuatu dan merayu. Ngegere itu merayu kepadanya, kan itu ya. Jadi mengajak kepada apa saja. Kalau ini urusan zakat berarti kita mengajak kepada zakat. Itu secara lughat. Nah, wastilahan secara istilah syarak tablighun nasi al-islam, yaitu menyampaikan Islam kepada manusia. Wa ta'limuhu iyah, dan mengajarkan Islam kepada manusia. Dan mengajarkan Islam kepada manusia, ini dakwah. Maka inilah kadang kita ini terkungkung pada urusan istilah, ya kan? Karena nggak tahu istilah, jadi ngomongnya kadang-kadang sembarangan. Istilah-istilah ini maka penting sekali. Nah ini istilah menurut siapa? Menurut ahli hadis, ahli fikih atau ahli apa? Nah ini adalah perlu sekali. Karena banyak salah paham masalah istilah. Seperti saya contohkan istilah Dewan Masjid Indonesia, ya kan? Itu kalau Dewan Masjid Indonesia memberi nama masjid tingkatan atau induk tingkat kelurahan namanya masjid jami, ya kan? Masjid tingkat kecamatan namanya masjid besar. Masjid tingkat kabupaten namanya masjid agung. Masjid tingkat provinsi namanya masjid raya. Ini istilah Dewan Masjid Indonesia, kan itu. Kalau kita buat masjid di kampung dinamakan masjid raya,
kayak Ustadz Imar tadi, ya, Masjid Raya. Nah itu dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Cuma nampak kalau pengurusnya itu tidak pengalaman, bisa saja. Jadi ini istilah penting. Maka istilah dakwah itu adalah tablighun nasir Islam. Jadi menyampaikan Islam kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Kita ada ini bukan keinginan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ada ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jarang berpikir apa sih maunya Allah. Yang paling banyak kita pikirkan adalah apa sih keinginan saya, apa mau saya, apa keinginan saya, kan itu. Nah ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kita diciptakan oleh Allah, apa sebenarnya maunya Allah. Jadi yang utama sekali untuk kita upayakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan para nabi dan para rasul untuk tugas utamanya, yaitu adalah dakwah, mengajak manusia kepada Islam atau kepada ila dinil haq, agama yang hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan hukumnya secara fikih, ini dakwah ada dua pendapat bagaimana hukum dakwah ini sebenarnya. Imam Al-Maududi berpendapat bahwa dakwah ini hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim, karena berdasarkan Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, al-ayah, kan itu. Nah, ini mutlak, artinya fardhu ain semuanya. Ada Imam Al-Qurtubi yang berpendapat bahwa dakwah itu fardhu kifayah, karena berdasar pada ayat Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ada wa takum, dan hendaklah ada minkum, dari kamu sekalian. Maka min itu faedahnya terkait, biasanya kan itu ba'id wa bayyin wa bdadik fil amkinah. Jadi faedahnya di antara kamu, dari kamu, makanya tidak harus semua. Minkum, dari kamu, ummatun yad'una ilal khair. Maka inilah kewajiban yang merupakan pendapat Imam Qurtubi, fardu kifayah dalam melaksanakan, yaitu kewajiban dakwah. Hadirin yang mulia, bahwa tadi saya sampaikan bahwa kita hidup ini atas keinginan Allah. 100 tahun yang lalu, di antara kita ini belum ada yang hidup di dunia ini. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang, kita ini juga gak ada satupun yang masih tetap di dunia ini. Artinya apa? Artinya dunia ini tidak lama. Dunia ini sebentar saja yang akan kita lalui dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala utus atau hidupkan kita di dunia ini adalah mengenal makhluknya, mengenal Khaliqnya, atau yang menciptakan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan para anbiya wal mursalin, ada ribuan, 124.000 kurang lebih para nabi dan para rasul diutus, dan akhirnya pada khatamun nabiyyin, yaitu sayyidul mursalin, yaitu nabi paling utama, sayyidul mursalin, bosnya para rasul, bosnya atau apa bosnya itu? Penghulu para nabi, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat itu dari dulu rusak, diperbaiki Nabi, rusak lagi, turun Nabi, rusak lagi, turun Nabi. Kemudian sampai Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak ada Allah turunkan Nabi lagi, dan tugas dakwah ini diberikan kepada umatnya, yaitu umatnya ya kita semua ini. Maka tadi disampaikan ada yang fardhu ain, ini semuanya ikut ambil bagian. Dakwah itu artinya ngajak itu loh. Kalau urusan zakat ya ngajak, ayo zakat itu dakwah. Maka semuanya punya kewajiban seperti itu. Kalau pendapat yang fardhu ain tadi. Loh, nanti kalau orang bodoh gimana Pak? Orang bodoh dakwah nggak apa-apa, bisa.
sesuai kapasitasnya kan gitu. Bodoh masalah apa kan gitu, masa bodoh semua. Ayo sholat mas, itu kan bisa ngajak ya. Ayo sholat, ayo makan, ayo doa, ayo zakat, itulah mengajak. Maka kalau mengajak atau dakwah itu kewajiban setiap muslim. Kalau mengajar, itu tugasnya para alim. Maka kalau dakwah yang sempurna, yang lebih baik adalah memang bil ilmi, dengan adanya ilmu yang harus ada pada dai-dai yang ada. Karena banyak sekali juga dai yang kadang-kadang menyampaikan dengan pedenya tapi kurang ilmu, akhirnya dolun mudilun, sesat dan menyesatkan akhirnya kan. Arti sesuatu aja nggak bisa membedakan. Kalau tanpa ilmu itu kan nggak belajar. Makhraj aja kadang nggak tahu kalau nggak berguru ya kan. Makhraj itu kan beda makhraj, beda arti. Tapi kadang-kadang tanpa mengetahui ilmu, menyampaikan sesuatu justru malah akan menjadikan kesalahan dan sesat serta menyesatkan. Ini makhraj. Jadi makhrajnya apa namanya? Shot sama sin aja kan beda kan? Soleh artinya orang yang baik. Kalau pakai sin, saleh artinya orang yang mencret kan? Nah ini urusan ilmu. Maka dakwah dengan tanpa ilmu ini pun kalau tidak sesuai yang disampaikan, tidak sesuai kapasitasnya, maka akan menjadi dolun mudilun. Oleh karenanya dakwah ini tugas kita semua yang sejak dari dulu dilakukan oleh para nabi. Maka ini tugas yang sangat mulia. Dan dalam dakwah ini begitu banyak rintangan. Memang itu sudah nasnya, sudah nas. Tidak ada satu nabi pun yang tidak dicela dan dicaci maki oleh umatnya. Mereka semua dicaci maki. Tadi disampaikan kan, kalau ngomong masalah zakat kadang malah dipelemosin. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Itu adalah dakwah kita. Rasulullah SAW mengembangkan tugas ini, ditawari macam-macam, diboikot, mau dibunuh. Kemudian baginda Nabi SAW dirayu, disuap. Jadi suap itu tidak hanya pilkada saja, ya. Dari Nabi sudah disuap. Muhammad ini mau dibully, diboikot susah juga. Maka disuap. Akhirnya datang orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpinnya kepada Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu Muhammad bahwa jika Muhammad ingin harta benda Abu Thalib, kami orang-orang Mekah akan siapkan harta, kumpulkan harta kami semua. Kalau ponakanmu Muhammad menginginkan jabatan, kami angkat Muhammad jadi raja di Mekah. Kalau Muhammad menginginkan istri-istri cantik, tinggal pilih anak siapa di antara kami yang paling cantik, kami akan berikan kepada Muhammad. Wah, ini tawaran yang sangat menggiurkan, ya kan? Karena kita itu kalau dipentelengi kadang kuat, Pak. Jangan sini, lawan. Tapi kalau Pak, ini ada uang berapa? 50 juta, tolong toblos. Gak kuat gitu kan? Nah, ini Rasulullah SAW ditawari seperti itu, maka orang-orang ini pulang. Rasulullah ada di kamar Abu Thalib waktu itu, keluar, gak pikir panjang dalam masalah zakat ini. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi. Di antara kalian ada orang yang pelit tadi kan, dan barang siapa yang pelit maka mereka sebenarnya pelit kepada diri sendiri. Dan barang siapa yang enggan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah, maka Allah akan gantikan kamu dengan yang lain. Wala takunu amsalakum, dan mereka itu tidak seperti kamu. Kalau kita itu enggak menjalankan zakat, Allah gantikan orang lain, orang yang nggak Islam kadang-kadang dimasukkan Islam, ya kan? Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a.
Kalau kamu tidak mau berjuang, kalau kamu tidak mau dakwah, yu'adzibukum 'adzaban alima. Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kaum umat selain kamu. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya sekarang karena kadang-kadang kita lihat fenomena banyak mu'alaf sekarang yang masuk Islam, dan mereka justru menjadi dai yang luar biasa, yang sangat semangat. Bagaimana para mu'alaf itu kita lihat, ini ada yang saya lihat itu ada koh siapa ya, Cina masuk Islam itu kan, itu sampai berjalan kaki 18 kilo, jalan kaki 18 jam, bukan 18 kilo, itu di daerah Maluku sana, luar biasa, menyampaikan agama kepada orang yang belum tahu. Maka tadi disampaikan zakat saja juga harus didatangi, agama juga mesti begitu, kita datangi umat. Ini yakin ini ya, ustadz kiai semua, ahli semua ya kan itu. Bagaimana kita ada kewajiban diundang datang, nggak diundang datang, kan gitu ya. Ini masalah zakat ini Pak Ketua ya kan, diundang menyampaikan materi zakat datang, nggak diundang memang tugas kita untuk menyampaikan ke rumah-rumah datang gimana pentingnya zakat. Ini tugas yang sangat penting sekali mengenai dalam hal dakwah ini, karena sesungguhnya inilah kewajiban bagi kita semua untuk masalah zakat ini, ya, untuk masalah dakwah ini. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Dan apabila kamu tinggalkan amar ma'ruf, apabila umat ini tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hurimat barakatul wahyi. Berkahnya wahyu tadi disampaikan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair ya, tambahnya kebaikan, tambah baik, hilang itu apabila kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wahyu Allah, Al-Quran dibaca-baca, Al-Quran khatam sekian hari, Al-Quran luar biasa semangatnya dibaca, tapi keberkahannya ditutupi, dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat ini sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karenanya insyaallah ya, bagaimana kita usahakan bagaimana ada amar ma'ruf nahi munkar atau juga dakwah. Ini tadi yang saya sampaikan adalah tentang dakwah atau pengertian dari berdakwah. Kemudian bagaimana dakwah yang kita lakukan? Yang pertama, sesungguhnya dakwah itu dengan kebersamaan. Jadi kadang kita ini melihat fenomena di dalam diri kita, hati kita satu dai dengan yang lain, bukan kolaborasi, bukan kerjasama, bukan bekerja bersama-sama untuk agama Allah, tapi satu dengan yang lainnya justru saling menjegal, kan itu yang dibahas kadang-kadang perkara-perkara yang khilaf aja. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi bagaimana kita dakwah mengajak kepada perkara-perkara yang usul saja, yang bagus saja. Kalau furu itu kita bahas bukan kelasnya, kan itu. Karena kita ini nggak kelasnya bahas kunut, sunnah, kunut enggak, kan itu. Tahlil tadi sesat, tahlil bid'ah, ini bukan kelasnya. Sudah ada yang bahas ulama-ulama yang dulu. Kita ini tinggal nggak usah bahas yang itu. Kadang-kadang kan pertentangan umat, perpecahan umat itu gara-gara membahas sesuatu yang nggak penting-penting menurut saya, kan itu nggak begitu penting dibahas, akhirnya yang mendengar malah sakit hati satu dengan yang lainnya, jadi tidak damai. Kadang-kadang yang dibahas rokok, kan? Nah, rokok itu gimana? Wah, kita kan rokok ini
Pak Ketua ya. Nah, rokok itu nggak apa-apa, silahkan ngerokok kan itu, karena ya kalau Majelis Ulama Indonesia kan rokok itu haram bagi wanita hamil dan anak-anak, ya kan? Kita ngikut. Kalau NU nggak bahas kayaknya malahan, ya kan? Karena utut-utut ya gitu. Kalau Muhammadiyah mungkin ada yang bahas haram. Ah itu nggak usah dibahas-bahas, karena kalau dibahas nanti justru masalah yang kecil, nanti yang besar akhirnya jadi pecah hati. Maka kita membahas sesuatu yang besar-besar, zakat, membahas sholat, membahas bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok dan paling utama. Dan tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa dakwah ini dengan ilmu. Maka kriteria ilmu ini yang bagaimana? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dari Jabir, bahwa Rasul bersabda, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan kamu duduk bersama orang alim. Orang alim ini bahaya. Orang berilmu itu bahaya. Kalau orang bodoh gak apa-apa, tapi kamu jangan duduk bersama orang alim illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, kecuali orang yang alim itu mengajak dari 5 kepada 5. Kalau nggak mengajak 5 ke 5 ini jangan, bahaya tuh. Apa mengajak apa? Minasyaki ilal yakin. Nah ini mengajak dari syak kepada yakin, ragu kepada Allah kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan umat ini kadang sudah cerai-berai, sudah lemah, dan banyak juga yang mendangkal akidah umat kita. Maka keyakinan harus dikembalikan bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Musa dulu pernah sakit perut, dan ketika sakit perut itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut ya Allah. Nah, maka kemudian disembuhkan oleh Allah. Kemudian setelah itu sakit lagi, beberapa bulan sakit lagi. Setelah itu kemudian waktu itu ditunjukkan oleh Allah, hei Musa, kamu petik daun-daun di sana, direbus, diminum airnya. Setelah diminum sembuh. Kemudian beberapa bulan lagi sakit, langsung ambil daun, direbus, diminum, orang mari, nggak sembuh. Wah ini kok nggak sembuh ya Allah? Loh, yang menyembuhkan itu bukan daun sah, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengajak orang alim itu hendaknya mengajak dari ragu kepada Allah kepada yakin, ragu kepada Allah kepada yakin kepada Allah Ta'ala. Minar riya ilal ikhlas, dari riya amal tidak karena Allah kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah. Minal hirsi ila zuhdi, dari cinta dunia kepada cinta kepada akhirat, zuhud kepada zuhud. Zuhud maksudnya bukan nggak cari uang. Zuhud itu maksudnya kalaupun mau kerja, semangat kerja, niatnya biar saya bisa zakat 100 juta. Kata Pak Ketua itu gitu. Kalau doa itu gitu, ya Allah, berilah saya kekuatan zakat dalam sebulan itu, saya bisa zakat 100 juta ya Allah, kan itu. Berarti kalau zakatnya 100 juta, uangnya hasilnya berapa kan? Kemudian minal kibri ila tawadhu, dari takabur kepada tawadhu, mengajaknya orang alim itu dari takabur kepada tawadhu, jangan sebaliknya, mengajak sombong nggak boleh kan gitu. Kemudian minal adawah ila nasihah, orang alim yang boleh diajak duduk itu mengajaknya dari permusuhan kepada perdamaian. Jadi kadang-kadang kita beda dikit ngamuk, ya kan? Beda dikit itu kita satu dengan yang lainnya caci maki, menyalahkan. Bahkan kadang-kadang gara-gara saking bencinya firman Allah pun ditentang, dibenci. Ya gitu. Kadang-kadang makanya kalau saya itu sering sampaikan, kalau nggak suka baca Quran, nggak mau baca Quran saat ini silahkan, tapi jangan benci dengan Al-Quran.
Kalau belum mau zikir ya silakan, tapi jangan benci dengan zikir. Karena marraghiba an sunnati falaysa minni, siapa benci kepada sunnahku bukan golonganku. Yang satu kadang ngajak itu benci kepada zikir, kepada amal-amal yang lain. Nah, maka insya Allah itu 5